Imam Ibnu Malik adalah seorang ulama kelahiran Andalusia Spanyol yang ahli dalam bidang ilmu nahwu. Beliau merupakan pengarang dari salah satu kitab nadham yang cukup terkenal, yaitu Nadham Alfiyah Ibnu Malik, suatu kitab nahwu yang cukup populer dan melegenda, dikenal di belahan dunia, baik daratan timur maupun barat. Hampir seluruh pondok pesantren di Nusantara menjadikan kitab Alfiyah sebagai rujukan utama dalam pembelajaran ilmu nahwu. Bahkan, tidak sedikit pondok pesantren yang mewajibkan santrinya untuk menghafalkannya. Nama lengkap Ibnu Malik adalah Syekh Abu Abdillah Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik al-Andalusi. Kemudian pada salah satu kitab ada juga yang menyebutkan nama beliau adalah Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Ibnu Malik At-Ta'i Ad-Jayyani. Namun nama beliau masyhur dengan sebutan Ibnu Malik dan mempunyai lakop atau julukan Jamaluddin. Imam Ibnu Malik lahir pada tahun 600 Hijriah di kota Jayyan. Kota tersebut merupakan sebuah kota kecil di wilayah Andalusia dan sekarang merupakan salah satu provinsi di negara Spanyol. Di Andalusia, Imam Ibnu Malik mengawali pembelajarannya dengan menghafalkan Al-Quran, sebagaimana kebiasaan ulama terdahulu dengan memulai mencari ilmu dengan membaca Al-Quran, lalu diikuti dengan belajar beberapa qiraah Al-Quran dan menghafalkan sesuatu yang paling mudah dari beberapa macam pelajaran, terutama kitab-kitab yang membahas ilmu nahwu dan bahasa. Pada saat itu, penduduk negeri Andalusia sangat cinta kepada ilmu dan mereka berlomba-lomba dalam menempuh pendidikan, bahkan berlomba pula dalam mengarang buku-buku ilmiah. Mula-mula, Imam Ibnu Malik belajar pada ulama-ulama tersohor di kota kelahirannya, seperti kepada Sabit bin Khiyar, Ahmad bin Nawar, dan Abdullah As-Salaubini. Dari ketiga gurunya ini, Imam Ibnu Malik kecil memperoleh ilmu-ilmu keislaman serta menghafal Al-Quran beserta ilmu qiraahnya. Seiring dengan usianya yang bertambah, Imam Ibnu Malik sangat rajin dan penuh semangat dalam belajar. Beliau bertekad untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman yang sangat populer di masanya, seperti ilmu hadis dan ilmu tafsir. Namun karena situasi politik yang kurang mendukung, Imam Ibnu Malik harus rela meninggalkan kota kelahirannya pada tahun 1246 Masehi karena Andalusia jatuh ke tangan tentara Castella, dan beliau memilih untuk hijrah ke timur sekaligus untuk menunaikan ibadah haji di kota Mekah, dan kemudian diteruskan untuk belajar di kota Damaskus. Ketika sampai di Damaskus, Imam Ibnu Malik justru meninggalkan tujuan utamanya, yaitu ingin mendalami ilmu tafsir dan ilmu hadis. Akan tetapi, beliau cenderung beralih untuk mendalami ilmu nahwu dan shorof. Perubahan tujuan mendalami keilmuan tersebut dilatar belakangi oleh rasa ingin tahu tentang fenomena struktur bahasa Arab yang beliau temui berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Padahal, gramatikal Arab sangat penting peranannya dalam memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber keilmuan. Belum puas mendalami ilmu nahwu dan shorof di Damaskus, Imam Ibnu Malik melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke kota Halab, sebuah kota di bagian Syria Utara dan sekarang bernama Aleppo. Setelah sekian lama, Imam Ibnu Malik memperdalam pengetahuannya dalam bidang ilmu nahwu dan shorof, serta berkat kecakapannya dalam mengkomparasikan teori-teori ilmu nahwu dan shorof dari berbagai daerah seperti Irak, Syam, dan Andalusia. Karir intelektual Ibnu Malik yang diperhitungkan. Di antara guru-guru Imam Ibnu Malik di negeri Syam adalah Syekh Asy-Syaqawi, Syekh Ibnu Ya'isi Al-Halabi, Syekh Hasan bin Sabbah, Syekh Ibnu Abi Syakir, Syekh Ibnu Najas Al-Mausili, Syekh Ibnu Hajib, Syekh Ibnu Amrun, dan Syekh Muhammad bin Abi Fadl Al-Mursi. Di kota Damaskus dan Halab atau Aleppo, nama Imam Ibnu Malik mulai dikenal dan dikagumi oleh para ilmuwan karena kecerdasan dan pemikirannya yang jernih. Beliau banyak menampilkan teori-teori ilmu nahwu yang menggambarkan teori mazhab Andalusia yang jarang diketahui oleh orang-orang Syam pada waktu itu.
Bahkan beliau sempat mendapat julukan Tajuk Ulama An-Nuhat yang berarti mahkota ilmu nahwu. Pada waktu itu, beliau juga diangkat menjadi dosen di Madrasah Kota Hamad selama beberapa tahun. Kemudian, Sultan Al-Maliki As-Sholeh Najmuddin Al-Ayyubi, seorang penguasa Mesir, meminta Ibnu Malik untuk mengajar di Kairo, Mesir. Kemudian, beliau menetap di Kairo untuk beberapa tahun hingga akhirnya kembali ke Damaskus. Untuk menguatkan teorinya, Imam Ibnu Malik senantiasa mengambil referensi dari teks-teks Al-Quran dan hadis. Kalau dalam teks Al-Quran maupun hadis tidak ada, beliau mengambil referensi dari syair-syair sastrawan Arab kenamaan. Semua pemikiran yang diproses melalui paradigma ini dituangkan dalam kitab-kitab karangannya, baik yang berbentuk nadhom ataupun berbentuk nasar. Imam Ibnu Malik memiliki semangat yang besar dalam mengajarkan ilmu yang telah beliau peroleh. Ketika beliau menghadiri majelisnya yang terkadang belum dihadiri oleh murid-muridnya, maka beliau berdiri di dekat jendela sambil berteriak, "Qiraah, qiraah, Arabiyah, Arabiyah," yang bermaksud untuk memanggil siapa saja yang ingin belajar qiraah ataupun ilmu Arabiyah kepada beliau. Sebagian di antara murid-murid Imam Ibnu Malik yang masyhur adalah anak beliau sendiri, Muhammad Badaruddin, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Nazim. Badaruddin mempunyai karya dengan mensyarahi Nadhom Alfiyah Ibnu Malik, karya ayahnya sendiri. Imam An-Nawawi, seorang ulama dan pemikir besar Islam khususnya dalam bidang fikih madzhab Syafi'i dan ilmu hadis, yang memiliki gelar Muhyiddin yang artinya orang yang menghidupkan agama. Az-Zahabi, yang dikenal sebagai seorang ulama Sunni yang memiliki hafalan yang sangat kuat dan merupakan seorang ulama ahli hadis dan sejarah Islam. Asy-Syairafi, Ibnu Al-Athar, Al-Mizzi, Qadhi Al-Qudat Ibnu Jama'ah, dan masih banyak lagi murid-murid beliau yang menjadi ulama besar lainnya. Untuk murid beliau, Imam An-Nawawi, sempat beliau abadikan dalam nadham kitab Alfiyah karangannya pada bait Rajulun minal kirami indana, yang artinya, dan seorang laki-laki mulia di sisi kami. Imam Ibnu Malik dikenal sebagai ulama yang ahli dalam ilmu nahwu sampai sekarang adalah karena karya-karyanya banyak menjadi rujukan bagi kaum muslimin dalam memahami gramatikal bahasa Arab, khususnya dalam ilmu nahwu. Salah satu karya Imam Ibnu Malik yang paling tersohor adalah kitab Alfiyah, yaitu sebuah nadhom terdiri dari 1002 bait yang menjelaskan ilmu nahwu shorof. Kitab ini dipelajari di seluruh dunia sampai saat ini. Di Indonesia sendiri, kitab Alfiyah banyak dijadikan mata pelajaran wajib di pondok-pondok pesantren salaf. Kitab Alfiyah ini sebenarnya merupakan sebuah kitab ringkasan dari kitab karangan beliau sendiri yang berjudul Al-Kafiyah As-Safiyah, yang terdiri dari 2757 bait. Karena itu, kitab Alfiyah juga disebut dengan kitab Al-Khulasoh yang berarti ringkasan. Kitab Alfiyah sendiri terdiri dari 80 bab dan setiap bab diisi oleh beberapa bait. Berkat kitab ini dan kitab aslinya, nama Imam Ibnu Malik menjadi populer dan pendapatnya banyak dikutip oleh para ulama. Selain itu, kitab Alfiyah sendiri juga banyak disyarahi oleh para ulama lainnya. Dalam kitab Khasyful Junun, Haji Khalifah mengatakan bahwa para ulama penulis syarah Alfiyah Ibnu Malik berjumlah lebih dari 40 orang. Mereka ada yang menulis dengan panjang lebar, ada juga yang menulis dengan singkat, dan ada pula ulama yang tulisannya belum selesai, serta ada juga yang memberikan catatan pinggir atau hasyiyah terhadap kitab-kitab syarah Alfiyah. Selain kitab Alfiyah, karya Imam Ibnu Malik yang lainnya adalah kitab Al-Kafiyah As-Syafiyah, kitab At-Tashghil, Tashil Al-Fawaid wa Takmil Al-Maqasid, Ijaz At-Tashrif fi Ilmi At-Tashrif, Tufatu Al-Maudud fil Maqsyur bil Mamdud, Lamyatul Af'al, Al-Iqtidat fi Dha' wa Dha', Syawahidut Tawdih li Mushkilat Al-Jami' Asy-Syahih, yaitu merupakan kitab syarah secara nahwu dari 100 hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Ibnu Malik wafat di kota Damaskus pada malam Rabu, tanggal 12 Ramadan tahun 672 Hijriah dalam usia 75 tahun. Dan beliau dimakamkan di pemakaman Al-Qadhi Izzuddin bin As-Sa'ik. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa beliau dimakamkan di pemakaman Ibnu Ja'wan. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari ilmu-ilmu yang beliau tinggalkan,
Dan semoga Allah meninggikan derajat Imam Ibnu Malik dan menempatkan di tempat yang terbaik. Amin.